bagian daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan suatu kaum. Sebagaimana Allah telah luluh lantahkan kaum Tsamud, kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan negeri mereka dengan mengirim kepada mereka tentara-tentara Allah berbentuk angin. Maka tidak banyak yang terbunuh daripada kaum muslimin. Demikian juga daripada orang-orang kufar. Lebih tepatnya lagi peperangan adalah peperangan Urad Saraf. Yang jelas 10.000 pasukan musuh daripada Quraisy dan sekutunya, Ghatafan dan sekutunya, orang-orang Yahudi dan sekutunya hengkang meninggalkan Madinah. Tinggallah Bani Quraidah dengan pengkhianatan mereka. Sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana Bani Quraidah mengkhianati kesepakatan janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang sangat terdesak sekali kaum muslimin di hadapan mereka 10.000 orang-orang musyrikin. Sementara dari belakang mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah telah mengingkari kesepakatan dengan Rasulullah, yang membuat sempitnya kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Subhanallah. Dapat digambarkan bagaimana keadaan mereka. 10.000 pasukan membuat mereka sibuk dari pagi sampai sore terus-menerus memantau orang-orang kufar. Sementara dari belakang mereka Bani Quraidah telah mengingkari kesepakatan, siap-siap menyerang kaum muslimin. Bahkan mereka telah beberapa kali mengirim bantuan-bantuan kepada orang-orang musyrikin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang perangan ini, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Tatkala mereka datang kepada kalian dari arah belakang, dari atas kalian, kemudian Allah SWT sebutkan wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati telah sampai ke kerongkongan, menunjukkan betapa sempitnya kondisi kaum muslimin. Wa tadhunnuna billahi dhununa, bahkan sebagian daripada kaum muslimin berprasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah SWT. Ini orang-orang munafikin maksudnya. Hunalika btuliyal mu'minun, ketika itu Allah diuji orang-orang mukmin, wa zulzilu zilzalan syadida, dengan ujian yang sangat menakutkan sekali. Kemudian ikhwan rahimakumullah, selesai kisah peperangan ini, maka tibalah giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, tentara-tentara Yahudi yang telah mengingkari kesepakatan janji. Mereka ibarat penjahat-penjahat perang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah selepas perang Khandaq atau perang Ahzab ini, datanglah Jibril alaihissalam ketika zuhur, ketika itu sampai Rasulullah ke Madinah. Datanglah Jibril alaihissalam sementara Rasulullah sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Maka Jibril alaihissalam bertanya, "Awaqad wada'ta silah?" Apakah engkau telah menggantungkan senjata-senjatamu, wahai Muhammad? Sesungguhnya para malaikat-malaikat, kata Jibril, lam tadha aslihatahum, belum lagi mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'tul ana illa min talabil qaum, tidaklah aku kembali kemari kecuali untuk mengajakmu menyerang mereka. Fanhad biman ma'aka ila Bani Quraidah, segeralah bangun, ajak orang-orang mukmin berangkat ke Bani Quraidah. Sesungguhnya aku, kata Jibril, akan berjalan di depanmu.
Aku akan menggoncangkan mereka, akan menggoncangkan benteng-benteng mereka, akan membuat rasa takut dalam hati-hati mereka. Maka berangkatlah Jibril alaihissalam dengan para malaikat-malaikat untuk menggentarkan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, membuat khawatir dan takut hati mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumandangkan di tengah-tengah manusia, "Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah." Barang siapa yang mendengar dan patuh, janganlah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang patuh dan mendengar, maka hendaklah dia tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatkan Ibnu Maktum menjadi pengganti beliau salat di Madinah. Rasulullah berikan panji bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah perintahkan Ali untuk maju terlebih dahulu dengan pasukannya. Sampai Ali telah mendekati tempat Bani Quraidah, maka Ali mendengar berbagai macam bentuk caci makian, sumpah serapah Bani Quraidah, celaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan orang-orang Muhajirin dan Ansar sampai mereka di sebuah mata air atau sumur miliknya Bani Quraidah yang disebut dengan nama Sumur Ana. Segera kaum muslimin menjalankan perintah Rasulullah. Mereka pun segera bergegas, bersiap-siap menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergerak menuju Quraidah. Ketika di tengah jalan masuklah waktu salat asar. Maka sebagian mereka berkata, kita kerjakan salat asar di Bani Quraidah karena itulah perintah Rasulullah. Sementara yang lain berkata, Rasulullah tidak inginkan kita melewati waktu salat asar, tapi Rasul inginkan kita bersegera. Maka sebagian mereka salat di tengah jalan dan sebagian lainnya salat ketika sampai di Bani Quraidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela satu daripada dua kelompok ini. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan. Maka berangkatlah tentara kaum muslimin menuju Bani Quraidah, satu rombongan demi satu rombongan. Ali yang paling terdepan, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat-sahabat lainnya. Berjumlah mereka seluruhnya 3.000 orang. Berarti ini semua pasukan-pasukan yang akan menghadapi seluruh pasukan. Ini semua yang berangkat menuju Bani Quraidah. Karena kita sebutkan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, berapa lawan berapa? 10.000 lawan 3.000. Ini 3.000 semua Rasulullah kerahkan untuk mendatangi Bani Quraidah. Sampai mereka di tempat Bani Quraidah, segera mereka mengepung Bani Quraidah. Dan mereka telah masuk ke dalam benteng-benteng mereka yang kokoh, yang tidak akan mungkin bisa dipaksa masuk ke sana. Tidak mungkin. Benteng-benteng mereka kokoh, tinggi-tinggi. Tatkala pengepungan ini semakin mengkuat, berkata pemimpin mereka yang bernama Ka'ab bin Asad, aku berikan kepada kalian 3 pilihan. Pilih satu daripada ketiga hal tersebut. Intinya, pilihan pertama, mari kita sama-sama masuk Islam, masuk ke agama Muhammad, maka pasti akan selamat darah kita, harta kita, anak-anak istri kita. Berkata ketika itu pemimpin mereka ini, Ka'ab bin Asad, wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Demi Allah, kalian telah benar-benar yakin bahwasanya dia memang benar-benar nabi yang diutus Allah. Wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum. Sesungguhnya dia benar-benar nabi yang kalian dapati dalam kitab-kitab kalian. Ini pilihan pertama. Ya. Masuk Islam, memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini akan membuat terpeliharanya darah mereka, harta anak-anak mereka, seluruhnya. Apalagi nabi tersebut memang benar-benar nabi. Sampai-sampai bersumpah pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, demi Allah, dia benar-benar nabi yang kalian ketahui dalam kitab kalian. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua,
Kita bunuh saja anak-anak kita semua, istri kita semua. Setelah itu kita keluar, kita lawan mereka. Hanya dua pilihan, kalau kita nggak menang, kita mati seluruhnya. Nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada lagi anak-anak kita, istri kita. Dan ini merupakan strategi perang bangsa Arab. Ya. Terkadang mereka kalau takut anak istri mereka itu ditawan, maka terlebih dahulu mereka bunuh semuanya anak istri mereka. La ilaha illallah. Setelah itu mereka keluar siap-siap untuk mati atau menang. Nggak ada lagi mereka pikirkan. Anak istri sudah mati semua. Kalau udah anak mati, istri mati, nggak ada pikirkan kecuali ya berperang mati-matian. Subhanallah. Ini pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, mereka memerangi Muhammad SAW, melanggar kesepakatan mereka dengan agama mereka pada hari Sabtu. Jadi meminta agar mereka membatalkan agama mereka yang melarang untuk berperang di hari Sabtu. Tetapi ketiga perkara ini semuanya ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sehingga dengan marah sekali Ka'ab bin Asad berkata, "Ma bata rajulun minkum mundu waradathumu lailatan wahidatan min ad-dahri haziman." Aku heran melihat kalian. Tidak pernah kalian sama sekali serius sepanjang kalian dilahirkan oleh ibu-ibu kalian sampai saat ini. Satu pun enggak ada yang mereka terima usulannya. Maka enggak ada pilihan lain kecuali Quraidah menyerahkan diri mereka, urusan mereka kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah goncangkan hati mereka, Allah SWT buat mereka takut, maka mereka menyerah kepada Rasulullah SAW. Maka mereka serahkan diri mereka, harta mereka kepada keputusan Rasulullah, anak-anak istri mereka. Tetapi sebagian daripada mereka ingin mengetahui apa kira-kira yang akan diperbuat Rasulullah terhadap mereka. Maka mereka mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mengutus ke benteng mereka Abu Lubabah. Dan Abu Lubabah sebelum Islam memiliki pertalian dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Bahkan anak dia tinggal di negeri Bani Quraidah. Harta dia di sana juga ada. Maka datanglah Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu ke benteng Bani Quraidah. Diutus Rasulullah, dia datang ke dalam benteng. Sesampainya dalam benteng, berbondong-bondong perempuan, anak-anak menangis-nangis di hadapan Abu Lubabah. Maka iba hati Lubabah, Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu, apakah kira-kira kami itu lebih baik menyerahkan urusan kami kepada keputusan Muhammad? Apa kira-kira yang akan dibuat oleh Muhammad jika kami serahkan diri kami kepada beliau, kepada Muhammad?" Maka Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu keliru. Dia isyaratkan ke lehernya. Dia bilang, "Kalian akan dibunuh semuanya." Subhanallah. Kalian akan disembelih semuanya. Maka seketika Abu Lubabah sadar bahwasanya dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, karena dia telah membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera dia keluar. Dia tidak kembali ke Rasulullah, tapi dia datang ke Masjid Nabi. Kemudian dia ikatkan dirinya di sana, di salah satu tiang daripada tiang-tiang Masjid Nabi. Dan dia bersumpah bahwasanya tidaklah
ada yang melepaskan tali ikatan itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersumpah tidak akan pernah kembali masuk ke negerinya Bani Quraidah. Maka tatkala Rasulullah mendengar beritanya, dan sebelumnya Rasulullah menanti-nanti kedatangan Abu Lubabah, ternyata beliau langsung ke Madinah. Berkata Rasulullah, "Ama innahu law ja'ani lastaghfartulah." Kenapa dia tidak datang kepadaku? Maka aku akan mintakan baginya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza qad fa'ala ma fa'ala fama ana billadhi utliquhu min makani hatta yatuba Allah alaihi. Kalaupun dia telah terlanjur mengikat dirinya, maka semua urusannya aku serahkan kepada Allah. Tidak bisa aku lepaskan dia kecuali Allah menerima taubatnya. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Jadi Abu Lubabah tersilap. Sama dengan Abu Hatib Al-Balta'ah pernah juga tersilap ketika memberitahukan kepada orang-orang Mekah bahwasanya Rasulullah akan segera datang dengan bala tentaranya. Ya. Masing-masing khilaf. Tapi kedua-duanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Walaupun Abu Lubabah telah mensyaratkan bahwasanya Rasulullah akan mengeksekusi mati mereka, dan sebenarnya kalaulah orang-orang Yahudi mau, mereka mampu menahan diri mereka untuk tetap dalam benteng, karena mereka telah menyiapkan bekal makanan untuk masa yang panjang. Sementara sumber-sumber air mereka dalam benteng terus-menerus mengalir, sumur-sumur mereka juga mengalir, benteng mereka kuat, padahal kaum muslimin dalam keadaan lemah sekali. Dalam keadaan musim dingin yang bersangatan, angin kencang, mereka dalam kondisi paceklik, makanan enggak ada. Sebenarnya kalau dilihat, mereka mampu untuk bertahan lama dalam benteng mereka. Apalagi kaum muslimin keletihan menghadapi tentara besar, tentara sekutu. Karena itu, kalaulah diperhitungkan, boleh jadi mereka dapat bertahan lama, dan boleh jadi kaum muslimin membatalkan rencana mereka mengepung Bani Quraidah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat hati mereka gentar, takut, maka telah hancurlah segala macam bentuk kekuatan mereka. Hancur keyakinan diri mereka. Sampai-sampai Ali radhiyallahu taala anhu menggertak mereka karena mereka tidak pernah keluar benteng, mereka tetap bertahan. Berkata Ali dan beberapa orang daripada para sahabat seperti Zubair bin Awam, "Ya katibatal iman, wallahi la adzuqanna ma dzaqa Hamzah aw la aftahanna hisnahum." Berkata Ali dengan suara yang lantang, "Wahai para sahabat-sahabatku, wahai orang-orang beriman, demi Allah, aku akan merasakan sebagaimana dirasakan Hamzah, yakni kematian. Atau jika tidak, aku pastikan buka benteng mereka." Ketika mereka melihat kesungguhan kaum muslimin, segera mereka turun daripada benteng mereka, menyerahkan urusan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah perintahkan untuk menawan semua pria dalam keadaan terikat, tangan-tangan mereka diikatkan ke arah leher-leher mereka. Di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu al-Ansari. Adapun kaum wanita dan anak-anak dikumpulkan di satu tempat yang lainnya. Ketika itu datanglah orang-orang Aus menemui Rasulullah. Berkata mereka, "Ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa ma qad alimta, wa hum hulafa wa ikhwan al-Khazraj." Apa kata mereka? "Ya Rasulullah, Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sebelumnya, engkau telah memberikan kepada mereka keputusan sebagaimana permintaan saudara-saudara kami kaum Khazraj. Karena kaum Khazraj di atas pimpinan Sa'ad bin Ubadah meminta agar Rasulullah memberikan maaf mereka. Maka Rasulullah memberikan mereka maaf. Rasulullah perintahkan mereka semua untuk meninggalkan kota Madinah. Maka orang-orang Aus yang terikat dahulu kala, yakni persekutuan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, meminta juga kepada Rasulullah agar mereka pun diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat agar orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang dahulu terikat yakni kesepakatan persekutuan dengan orang-orang suku Khazraj, Aus,
dibebaskan, tidak dieksekusi. Maka berkata Rasulullah ketika mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mereka dulu adalah merupakan sahabat-sahabat kami. Maka berkata Rasulullah, ala tardawna an yahkuma fihim rajul minkum? Bagaimana pandangan kalian jika yang memberi keputusan terhadap mereka itu salah seorang daripada kalian? Relakah kalian? Bertanya Rasulullah kepada orang-orang Aus. Maka mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu hukum orang-orang Bani Quraidah kuserahkan kepada pemimpin kalian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Maka seketika mereka semua gembira, mereka senang, mereka mengatakan radina, kami rela keputusan ini. Lihatlah betapa rahmatnya Rasulullah, ya. Bani Qainuqa Rasulullah berikan kepada kaum Khazraj, terserah apa yang mereka mau buat. Maka mereka minta syafaat supaya Bani Qainuqa diusir saja. Sekarang orang-orang Aus, karena dalam Madinah itu dua suku besar, Aus dan Khazraj. Khazraj, ya, pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Adapun kaum Aus, pimpinannya Sa'ad bin Mu'adz. Dahulu kala mereka bertempur sepanjang masa sampai Allah persatukan mereka dengan Islam. Maka sekarang melihat keadaan orang-orang Bani Quraidah, maka kembalilah teringat orang-orang suku Aus, kebaikan-kebaikan mereka di masa lampau, kerjasama mereka, hubungan mereka. Mereka minta agar Rasulullah SAW berbuat baik kepada mereka. Maka Rasulullah tentukan keputusan ada di tangan pemimpin mereka yang bernama siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka Rasulullah utusan beliau menuju Madinah. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz di Madinah karena dia terluka, ya, terkena panah beliau radhiyallahu taala, terkena panah dalam perang Khandaq. Maka diusunglah, dibawalah, dibopong Sa'ad bin Mu'adz, ya, oleh para sahabat, dinaikkan ke atas keledainya, kemudian dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan terluka. Ketika mereka sampai di hadapan Sa'ad bin Mu'adz, berkatalah ketika itu kaumnya, suku siapa tadi? Suku apa namanya? Suku Aus. Ya Sa'ad, ajmil fi mawalika fa ahsin fihi. Wahai Sa'ad, berbuat baiklah engkau kepada mawali engkau ini. Mawali maksudnya yakni maula-maula, budak-budakmu ini, ya. Berbuat baiklah kepada mereka. Sementara Sa'ad diam, tidak berkata-kata sepatah kata pun. Mereka terus-menerus minta, wahai Sa'ad, lihatlah mereka, kasihani mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Sampai berkata Sa'ad, apa kata Sa'ad? Laqad ana li Sa'din an la ta'khudhahu fillahi laumata laim. Kayaknya telah tiba waktunya Sa'ad sekarang untuk membuat keputusan yang dia tidak takut celaan orang-orang mencela. Dia akan membuat keputusan yang dia tidak peduli terhadap orang-orang yang mencela dia, siapapun juga. Maka terkala mendengar komitmen dan statement daripada Sa'ad bin Mu'adz, taulah kaumnya, ya, akan datang musibah besar menimpa Bani Quraidah. Maka segeralah tersebar berita ini sampai ke kota Madinah. Tatkala sampainya Sa'ad ke hadapan Rasulullah, berkata Rasulullah, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Sebagian ulama mengatakan bolehnya seorang berdiri menyambut kedatangan orang yang mulia daripada hadis ini, qumu ila sayyidikum. Walaupun tentunya perkara ini dipersisihkan dengan ulama, ya. Sebagian mengatakan enggak boleh, adapun kata Rasulullah qumu ila sayyidikum, bangunlah kepada pemimpin kalian untuk membantu dia menurunkannya daripada keledainya. Karena dia dalam keadaan sakit yang parah, terluka yang besar. Di sini dipersisihkan, bolehkah seorang bangun untuk menyambut kedatangan orang yang agung? Sebagian mengatakan boleh, ini dalilnya. Maka berkatalah mereka, ya Sa'du, inna haula'il qaumu qad nazalu ala hukmik. Wahai Sa'ad, mereka orang-orang Bani Quraidah, mereka rela mereka rela agar engkau memutuskan perkara mereka.
Berkata Rasulullah kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, sesungguhnya kaummu rela agar engkau yang memutuskan perkara terhadap orang-orang Yahudi tersebut." Maka berkata Sa'ad, "Wa hukmi nafidhun 'alaihim?" Ya Rasulullah, apakah keputusanku berlaku atas mereka semuanya? Enggak ada yang boleh gugat? Kata Nabi, "Ya." Kemudian kembali Sa'ad bertanya, "Wa 'alal muslimin?" Apakah keputusan aku juga adalah merupakan keputusan yang pasti tidak dapat diganggu-gugat bahkan oleh seorang pun daripada kaum muslimin? Berkata Rasulullah, "Ya." Kemudian Sa'ad melirik kepada Rasulullah sembari berkata, "Wa 'ala man hahuna?" Bahkan keputusanku berlaku ya Rasulullah, tidak dapat digugat sampai dengan orang yang dekat di sini. Maksudnya siapa? Rasulullah sendiri. Subhanallah. Begitu segannya dia mengatakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ya, bahkan terhadap diriku keputusanmu akan berlaku. Tidak akan diganggu-gugat." Apa kata Sa'ad? "Fa inni ahkumu fihim an yuqtalar rijal wa tusban nisa wa tusbadz dzurriyyah wa tuqsamul amwal." Berkata Sa'ad, hukumku yang tidak dapat diganggu-gugat, semua laki-laki mereka yang telah dewasa eksekusi mati. Semua anak dan istri mereka jadi budak. Semua harta mereka dibagi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar keputusan Sa'ad, "Laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat." Demi Allah ya Sa'ad, hukummu ini telah mengenai hukum Allah, telah menepati hukum yang Allah tetapkan dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Kata Rasulullah, hukummu ini telah menepati hukum yang Allah SWT tetapkan dari atas langit ketujuh. Begitulah hukumannya. Subhanallah. Laki-lakinya diapain? Eksekusi mati semuanya. Karena ini penjahat perang semua ikhwan. Dalam kondisi terjepit di hadapan mereka 10.000 orang, inilah malah mengingkari perjanjian yang seharusnya mereka bantu. Itu kesepakatan janji bahwasanya mereka dengan kaum muslimin saling tolong-menolong, bantu-membantu jika ada musuh dari luar yang datang. Ini bahkan mereka mengumpat-ngumpat Rasulullah, caci maki Rasulullah, menginjak-injak kesepakatan janji yang mereka buat. Apa Muhammad? Enggak ada janji sama mereka. Apa kaum muslimin? Enggak ada. Itu semua enggak ada semua itu. Itulah yang mereka sebutkan. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan untuk cek dan ternyata benar. Mereka telah mengingkari perjanjian dengan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan mereka memaki-maki kaum muslimin, mencaci maki Rasulullah SAW. Maka Rasulullah perintahkan agar laki-lakinya semua dikumpulkan di rumah bintil Harith, salah seorang wanita daripada Bani Najjar. Bani Najjar adalah merupakan yakni kerabat Rasulullah dari pihak ibunya. Dikumpulkan mereka semua dalam rumah bintul Harith dari Bani Najjar. Semua laki-lakinya berjumlah sekitar 600 orang. Desak-desakan semua. Kemudian dibuat lubang-lubang, subhanallah, di Suqul Madinah, di pasar Madinah. Allahu Akbar. Untuk apa kikir lubang ini? Subhanallah. Kemudian diperintahkan mereka untuk dibawa sekelompok demi sekelompok sampai di tempat penggal kepala mereka dalam lubang-lubang yang telah disiapkan. Subhanallah. Maka berkata orang-orang yang tinggal di rumah bintul Harith, ya, apa kira-kira yang diperbuat mereka terhadap kita? Mereka bertanya kepada pimpinan mereka, Ka'ab bin Asad. Pimpinan mereka Ka'ab bin Asad. Apa kira-kira yang mereka buat terhadap sahabat-sahabat kita ini? Subhanallah. Berkata ketika pimpinan mereka, Ka'ab bin Asad, "Ma tarahu yasna'ul?" Apa kata dia? "Afi kulli mawtinin la ta'qilun, ma tarawna ad-da'i la yanzi' wadh-dhahibu minkum la yarji'." Kenapa kan juga tidak memiliki akal kalian? Dalam kondisi seperti ini pun kan enggak ngerti sama sekali. Tidak akan kalian lihat setiap kali dipanggil enggak pernah pulang. Enggak ada yang pulang. Wallahi al-qatl, huwa wallahi al-qatl. Mereka itu semua dibunuh. Ini orang Yahudi ini. Berkali-kali disumpah serap oleh pimpinan mereka. Karena enggak pernah mereka serius. Enggak pernah memiliki azam yang kuat. Maka dipenggallah mereka dan jumlah mereka antara 700 sampai 800 orang. Semuanya dipenggal. Dibawa berapa orang?
Subhanallah. Masya Allah. Dengan demikian sempurnalah perbuatan Rasulullah untuk mengembalikan kewibawaan kaum muslimin terhadap para pengkhianat. Semuanya habis. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah habis semua. Orang-orang munafik pikir-pikir kembali mereka buat onar dalam negeri Madinah. Subhanallah. Itu bagi orang-orang yang terang-terang menampakkan pengkhianatan. Subhanallah. Maka kembali orang-orang munafik bagikan ular-ular kembali masuk ke lubang, enggak berani nampakkan kepalanya. Subhanallah. Dan kaum muslimin kembali memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Maka perlakuan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah bukanlah perlakuan yang tidak adil ataupun kezaliman. Ini perlakuan yang adil. Mereka ini semuanya penjahat perang. Penjahat perang. Mereka bukan tentara-tentara biasa, mereka penjahat perang yang merusak kesepakatan para pengkhianat. Subhanallah. Kemudian ikhwan, terbunuh pula di antara mereka satu orang pimpinan Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Kan Huyai ini yang datang sebelumnya. Huyai ini yang datang ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Dia ketuk-ketuk pintu rumah Ka'ab berkali-kali, "Ya Ka'ab, aku bawa kepadamu tentara yang banyak jumlahnya, aku bawa kepadamu kemuliaan sepanjang zaman." Kata Ka'ab, "Maka bawa kehinaan kemari." Dirayu. Sampai akhirnya dia pun termakan. Dengan kesepakatan janji, kalaulah orang-orang itu mereka semuanya meninggalkan kami, engkau wajib ikut beserta kami. Dan ternyata Huyai bin Akhtab menyepakati perjanjian. Dia masuk ke dalam benteng, sama-sama dikepung dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dan Huyai bin Akhtab, ya, bapaknya Safiyah, Ummul Mukminin. Safiyah menjadi tawanan Rasulullah, kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah radhiyallahu taala anha, setelah dia masuk Islam. Bapaknya ini adalah kepala suku Bani Nadir. Bapaknya inilah yang membuat terkecohnya tergugahnya hasrat orang-orang Bani Quraidah untuk mengingkari janji. Jadi ketika orang-orang Quraisy kembali, Ghatafan kembali, dia ikut ke dalam bentengnya Yahudi Bani Quraidah untuk membuktikan janji setianya dengan Ka'ab bin Asad. Tatkala dibawa Huyai bin Akhtab, dia membawa perhiasan yang banyak. Tapi perhiasan yang dia bawa semuanya telah dihancurkan. Tinggal sepotong-sepotong supaya enggak bisa diambil kaum mukminin. Subhanallah. Ya, dia bawa perhiasan yang banyak, semuanya telah dihancurkan supaya enggak bisa diambil kaum mukminin manfaatnya. Kemudian dalam keadaan terikat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ama wallahi malum tu nafsi fi muadatik." Demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memerangi engkau. Walakin man yughalibillah yughlab. Tetapi barang siapa yang menentang Allah, pasti dia itu dikalahkan. Apa kata dia? Aku bukanlah mencela diriku memerangi engkau, tapi siapapun yang menentang Allah pasti dikalahkan. Tahu dia. Apa kata dia? Ayuhan nas, wahai manusia, la ba'sa bi amrillah. Inilah dia ketentuan Allah. Kitabun wa qadar, ketentuan Allah telah dituliskan, takdir yang telah dituliskan. Wa malhamatun katabaha Allah ala Bani Israil. Inilah dia merupakan nasib yang Allah telah tetapkan kepada Bani Israil. Subhanallah. Dia tahu. Ya, Allah telah mengutuk Bani Israil selama-lamanya dalam keadaan hina. Kullama aqaw naran lil harbi atfa'aha Allah. Tiap kala mereka ingin mengobarkan api peperangan, Allah padamkan api tersebut. Bangsa yang pengecut, ya, bangsa yang pengkhianat, yang tidak pernah berdamai selama-lamanya. Maka setelah itu dipenggal kepalanya, duduk dipenggal kepalanya. Tahu dia, kata dia, apa ini ketentuan Allah SWT kepada Bani Israil, bahwa mereka akan dihinakan. Allahu Akbar.
Adapun dari golongan wanita, satu orang saja daripada Yahudi Bani Quraidah yang terbunuh. Karena dia turut berperang, bahkan dia memukul salah seorang kaum muslimin dengan batu besar sehingga terbunuh. Karena itulah dia pun dibunuh. Satu orang terbunuh daripada wanita Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk memeriksa barang siapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya dari golongan laki-laki penggal. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda baligh seorang adalah munculnya bulu kemaluan. Maka Rasulullah periksa ketika itu, suruh para periksa. Yang telah muncul bulu kemaluan penggal kepalanya, subhanallah. Ya, dan ini merupakan tanda-tanda baligh. Selain daripada tanda-tanda lainnya. Karena tanda-tanda baligh ada beberapa 5 perkara. Ingat enggak? Ada berapa? 5 perkara. Mimpi, ru'ya. Mimpi ini bagi perempuan dan laki-laki. Al-imbat, munculnya bulu kemaluan. Yang ketiga, al-hamlu, hamil jika dia perempuan. Yang keempat adalah haid jika dia perempuan. Yang kelima, ketika mencapai usia 15 tahun. Kalau anda kata enggak ada muncul bulunya, enggak ada mimpi, umurnya 15 tahun, maka dia dianggap baligh. Maka di antara orang-orang yang selamat dari golongan Yahudi Bani Quraidah adalah Atiyah Al-Qurazi. Ketika itu, ya, dia dibiarkan hidup karena dia belum tumbuh bulu kemaluannya. Dianggap dia belum baligh. Dan akhirnya dia masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thabit bin Qais meminta kepada Rasulullah untuk diberikan suaka kepada Az-Zubair bin Bata dan keluarganya. Az-Zubair bin Bata dari golongan orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang dahulu kala mereka terikat kesepakatan janji yang memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Thabit bin Qais. Maka Thabit ingin membalas kebaikan tersebut. Dia minta kepada Rasulullah agar mereka dibebaskan. Ya. Maka dibebaskanlah ketika itu Thabit bin Qais, dibebaskan ketika Az-Zubair bin Bata. Berkata Thabit, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kepadamu suaka, engkau dan seluruh anak istrimu semuanya bebas. Namun berkata Zubair ketika itu, subhanallah, apa kata dia? Setelah dia mengetahui bahwasanya kaumnya semua enggak kembali, semuanya dipenggal, berkata Zubair, "Sa'altuka biyadi indaka ya Thabit illa alhaqtani bil ahibba." Aku bermohon kepadamu dengan wahai Thabit, dengan jasa-jasa yang telah aku berikan kepadamu, hendaklah kau ikutkan aku dengan mereka, orang-orang yang mencintai kaumku. Berarti dia milih apa? Milih mati dia. Subhanallah. Maka akhirnya dia pun dipenggal kepalanya. Tapi anaknya Az-Zubair dibiarkan hidup. Abdurrahman bin Az-Zubair dibiarkan hidup. Maka dia pun masuk Islam dan akhirnya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Munzir meminta agar diberikan suaka kepada Rifa'ah bin Samaw al-Qurazi. Maka dibebaskanlah Rifa'ah tersebut, kemudian dia pun masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada malam hari sebelum eksekusi pagi harinya, sebagian daripada golongan orang-orang Yahudi masuk Islam. Maka semua yang masuk Islam, Allah SWT pelihara harta mereka, darah mereka, dan anak istri mereka dikembalikan semuanya. Ada seorang yang bernama Amr. Malam harinya dia melarikan diri. Tetapi memang dia Amr tidak pernah sama sekali setuju dengan perbuatan kaumnya. Dan dia tidak pernah sama sekali membantu kaumnya. Dia tidak pernah membantu kaumnya bahkan dia yang melarang kaumnya berkhianat. Amr. Maka ketika dia keluar melarikan diri, nampak oleh Muhammad bin Maslamah, dibiarkan saja. Karena dia enggak termasuk daripada orang-orang yang digolongkan ke dalam penjahat perang. Dibiarkan, maka dia lari dan enggak dikejar. Tidak diketahui kemana arahnya dia lari. Setelah itu Rasulullah SAW bagikan harta Bani Quraidah setelah mengeluarkan 1/5 daripadanya. 1/5 dikeluarkan untuk saham Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya 4/5 dibagi kepada kaum muslimin yang ikut bertempur ketika itu. Untuk orang-orang yang berperang dengan kudanya 3 bagian. 1 untuk dia, 2 bagian kuda. Dan untuk orang-orang yang berperang dengan jalan kaki diberikan 1 bagian. Kemudian
Para tawanan-tawanan perang tersebut dari golongan anak-anak dan perempuan-perempuan di bawah pimpinan Sa'ad bin Zaid al-Ansari dibawa kemudian dijual. Subhanallah, dijual di pasar perbudakan, kemudian hasilnya digunakan untuk membeli persenjataan bagi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah ambil dari kaum wanita mereka Raihanah bintu Amr bin Khanaqah. Raihanah. Dan berselisih ahli sejarah apakah Raihanah ini adalah merupakan budak Rasulullah selain Maryam al-Qibtiyah atau dia merupakan istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi. Sebagian mengatakan dia itu budak yang dipakai Rasulullah sampai meninggal. Sebagian mengatakan dia telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW kemudian dinikahi Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah dan meninggal ketika Rasulullah SAW pulang daripada haji wada. Dikuburkan di Baqi. Raihanah. Namanya siapa? Raihanah. Selain Maria al-Qibtiyah. Setelah sempurna perkara Bani Quraidah, maka Allah kabulkan doa Sa'ad bin Mu'adz karena dia ingin berjanji kepada Allah jangan sampai dimatikan sebelum menyelesaikan perkara Bani Quraidah. Maka selesai perkara Bani Quraidah, akhirnya Allah SWT sempurnakan janjinya. Kemudian luka yang dialami oleh Sa'ad bin Mu'adz melebar, kembali pecah darahnya. Subhanallah, sampai mengalir darahnya. Nampak oleh para sahabat-sahabat, mereka heran, darah siapa ini? Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu kembali lukanya mengangkat dan dia meninggal karenanya. Radhiyallahu ta'ala anhu arda'. Berkata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dalam Sahih Bukhari Muslim, ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Goyang arsy Allah karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dibawa jenazah Sa'ad, berkata orang-orang munafikin, alangkah ringannya seolah-olah kami enggak bawa jenazah. Berkata Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat turut membawa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ketika mengepung Bani Quraidah, satu orang daripada kaum muslimin yang terbunuh itu yang dibunuh oleh wanita dari Bani Quraidah tersebut, yang dipukulkan pakai batu oleh wanita tersebut. Adapun perkara Abu Lubabah yang tadi kita tinggalkan, Abu Lubabah yang dia berkhianat, dia kelepasan ngomong, yang mengikat dirinya selama 6 malam, dia ikat dirinya di tiang masjid Rasulullah SAW. Tiap kali waktu sholat datang, maka datanglah istrinya melepaskan tangannya, kemudian dia sholat, selepas itu dia kembali diikat kembali. Subhanallah. Dan dia berjanji tidak ada yang boleh mukanya kecuali Rasulullah. Setelah 6 malam, datanglah berita taubatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para sahabat, taubat mereka itu diterima Allah dengan turun wahyu. Subhanallah. Allahu akbar. Maka bergembiralah kaum muslimin, berlomba-lomba mereka sampaikan kepada Sa'ad, sampaikan kepada Abu Lubabah, dan berlomba-lomba mereka ingin melepaskan tangan Abu Lubabah dari ikatan. Berkata Abu Lubabah, tidak, biar Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Sampai datang Rasulullah SAW, kemudian tangan beliau pun dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Peperangan ini, peperangan Bani Quraidah ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, dan pengepungan terjadi selama 25 malam. Dan Allah SWT hancurkan keberanian orang-orang Yahudi Bani Quraidah, sehingga mereka akhirnya menyerah kepada ketentuan Rasulullah SAW. Dengan itu habislah orang-orang Yahudi dalam kota Madinah. Habis. 3 suku dulu. Qainuqa, Nadir, Quraidah. 3-3-nya semuanya berkhianat, diusir. Tinggal nanti yang di Khaybar, insyaallah kita akan ceritakan. Ya. Masih ada orang-orang Yahudi di Khaybar. Nanti insyaallah taala akan ada masanya kita akan terangkan bagaimana peristiwa perang Khaybar. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.